Nah, di Ya, situ kemudian kelihatannya ada perubahan strategi karena di 2004 akhir itu kan ada tsunami, bencana internasional bahkan bukan nasional lagi. Itu baik, gimana ya. mengubah strateginya kan ini eh, ya semacam barangkali ini jalan Allah gitu ya, jalan Tuhan. Terjadilah perdamaian dengan perjanjian Helsinki antara Benar. Indonesia dengan GAM. Gimana perubahan strategi politiknya? Jadi waktu itu kami karena di GAM itu walaupun dia belum menyatakan satu bernegara kedaulatan, tapi dia punya struktur yang kuat. Hmm. Ada tahapan-tahapan manajemen pimpinan, tahapan lah. Mm-mm. Jadi hasil proses itu saya lihat dalam kita ringkas dalam dinamika politik dari tahun 99, 98, 2000, 2003 sekian sampai 2004 kan perjalanan itu kan sampai tsunami itu. Iya, iya. Tsunami. Jadi mungkin kalau saya lihat itu pihak GAM dan pihak pemerintah itu belum bisa mengatasi hal tersebut konflik di Aceh. Hmm. Jadi Allah yang langsung campur tangan Iya, tentang iya, iya, iya. Aceh itu. Hmm. Itu saya yakinkan. Jadi Iya, iya. di situ mungkin ada yang kerugian, ada yang keuntungan, ada yang biasa, tapi kita uh, ikrahkan aja hal yang Hmm. jadi. Yang penting Aceh ini kan bisa ya kesejahteraan lah. Jadi dengan Hmm. keperpanjangan kalau kita lihat 30 tahun lebih Aceh ini konflik, Iya, masyarakat tertekan. Namanya negara perang itu kan masyarakat yang korban. Itu iya, iya, pasti. iya, iya, iya. Masyarakat memihak ke GAM, dia korban TNI, pihak TNI korban dengan GAM, jadi serba salah. Iya. Yang Jadi, korban dia banyak. mm-mm. Jadi memang salah satu intinya merasa ada ketidakadilan, tuntutannya kesejahteraan. Sesungguhnya itu ya, tuntutan GAM itu begitu ya sebenarnya ya. Jadi saya lihat ini konsep. Seandainya zaman dulu itu, saya lihat Iya, ya, ini iya, bicara politik masa lalu ya. iya, Kalau semenjak setelah kemerdekaan tahun 45, iya. Aceh betul-betul diangkat sebagai anak kandung dari Republik ini, Hmm, dibangun dengan sesungguhnya kesejahteraan, banyak kapital, hasil bumi banyak, iya. betul-betul. Saya kira nggak ada timbulan, nggak ada timbul-timbul pemberontak-pemberontak. Hmm, Walaupun pun ada, nggak banyak yang mengikut. iya, iya, iya. Itu pengalaman masa lalu. Hmm, Jadi di situ kalau kita bergerak secara diplomatik politik untuk kita gerakan sesuatu dari bawah negara itu kita ilegal. iya, iya. Sebagai diponis sebagai teroris, sebagai kriminal, segala macam. Hmm, Jadi kalau satu gerakan revolusi itu di bawah kesatuan dunia bangsa-bangsa dibantu, kita ada perlindungan hukum iya, iya. internasional. Hmm, Itu satu penting bagi kami pelajari itu. hmm, Maka ada dasarnya. iya, Dan tujuannya kan cuma satu. Kalau kita bicara kemerdekaan kan untuk rakyat. betul. Hmm, Arti kemerdekaan kan kesejahteraan, hidup hmm. bebas. Jadi Keadilan itu bukan hanya sosial ya. sosial, semuanya keberagamaan. Hmm, Sebenarnya kan itu. iya, Kalau iya, iya. itu sudah terjadi mungkin kan semua tempat tuh aman-aman aja. Iya, iya. Saya ingat Bang Sofyan ketika rapat dengan Aceh Monitoring Mission di Banda Aceh, tiba-tiba posisi Anda beralih jadi lagi-lagi juru bicara, dulu juru bicara GAM, sekarang juru bicara Komite Peralihan Aceh ya, KPA ya, Ya, 2005-2007. Nah, apa yang Anda usulkan di situ sampai kemudian akhirnya ada apa bisa terjadi perdamaian yang lebih hakiki dan hak-hak Aceh termasuk berpolitik itu dibuka. Apa sesungguhnya strateginya sehingga bisa ada kesamaan dengan pemerintah di Jakarta? saya lihat gini kan, kita hidup ini punya yang pertama niat.
Bahwa itu kita harus ikhlas. Yang kedua, kita komitmen kepada suatu hal. Iya, iya. Itu penting bagi saya. Tidak bisa kita nggak serius. Fokus salah satu hal kita pun lakukan. Saya lihat yang pertama, saya secara pribadi komitmen kepada dulu sebagai melawan untuk berperang. Komitmen. Tidak ada alasan bagi saya itu menyerah. Tidak ada alasan untuk diskusi. Tidak ada alasan untuk menerima hal sesuatu yang tidak penting. Iya. Begitu kita masuk ke arena perdamaian, komitmen kepada perdamaian. Iya. Justru perdamaian itu adalah menyatakan bukan ke pedagang. Kalau saya, secara pola pikirnya bukan untuk saya perdamaian, tapi untuk Aceh. Iya. Iya. Saya pejuang. Yang saya pejuang itu namanya yang dikatakan pejuang itu untuk orang lain. Kecuali perjuangan ekonomi untuk keluarga. Kita di hidup keluarga pribadi, salah satu orang tuanya di rumah, kita berjuang. Kan bukan untuk saya, untuk anak kita. Iya. Nah, kayak gitu. Itu juga saya pikirkan untuk kita karena di hidup kemasyarakatan, kita berjuang untuk rakyat, bukan untuk saya. Saya di situ komitmennya. Ya, di situ saya lakukan sesuatu apa yang bisa dinikmati hasil sekian lama Aceh ribut segala macam, begitu perdamaian, seharusnya masyarakat mendapat hasil perdamaian itu. Sekian puluh tahun menderita. Jadi kita gini, sekian puluh tahun menderita masyarakat dengan akibat konflik keperpanjangan, tiba-tiba perdamaian itu, jadi paling tidak masyarakat menutupi hasil perdamaian dalam 30 tahun lebih konflik, gitu maksudnya. Iya. Jadi saya lakukan sesuatu, berkomunikasi dengan pihak manapun, apalagi Bapak Pemerintah. Karena yang kita mangkap, Aceh itu masuk dalam NKRI dan di bawah perdamaian MOU itu sebagai salah satu syarat. Aceh mendapat otonomi khusus. Iya. Jadi, lupakan dendam ya, salah satu kuncinya juga lupakan dendam ya. Kalau kita umat Islam nggak bisa dendam. Iya. Nggak ada satu hadis pun yang harus dendam. Nggak ada satu ayat pun harus dendam. Kenapa harus dendam? Termasuk ya, menerima ya bahwa ayah Anda, abang Anda, adik Anda tewas atau meninggal dunia dalam konflik itu ya. Kita harus ikhlas. Saya gini. Ikhlas korban ya. Beliau itu, korban beliau itu jangan nyangkutkan ke saya. Iya. Itu nasib. Nasib. Beliau udah situ. Jadi kalau saya sebagai saya membuat perlawanan gak pun beliau hari itu juga korban juga. Karena korban itu menyangkut dengan alasan, dengan sebab. Iya. Di situ dia meninggal. Tapi yang saya bangga, meninggal beliau itu bukan dengan perampokan, dengan penjudian, bukan minuman keras, bukan perbuatan yang hina. Itu yang saya bangga di situ. Jadi beliau meninggal di suatu, walaupun apapun tafsir segala macam, yang saya anggap itu beliau meninggal itu akibat membela masyarakat Aceh. Saya bangga itu. Iya. Oke, Bang Sofyan, setelah Anda juga turut berjuang secara militer atau gerakan bersenjata, kemudian juga dalam diplomasi masuk dalam Komite Peralihan Aceh. Dalam riwayat Anda kan juga ternyata Anda kemudian bergabung dengan Partai Nasional Aceh ya, PNA 2012 sampai 2017, kemudian pindah nih ke Partai Nanggro Aceh ya. Betul. Nah, ini yang menarik, mengapa kemudian Anda merasa harus terlibat dalam dua partai tersebut? Apa tujuannya gitu? Nah, begini. Itu mungkin, jadi ini pola pikiran saya ya. Memang itu kalau benar, alhamdulillah. Karena saya salah satu dulu perjuangan salah satu politik keras. Namanya pemberontak menuntut kemerdekaan. Dalam perjuangan itu ada perdamaian. Jadi orang-orang anggota ini kan mungkin ada kegiatan apa. Jadi jalur masuk ke pemerintahan harus ada partai politik dong. Iya. Begitu.
Iya, iya. Mau tak mau saya harus melakukan itu supaya bisa merekrutmen, jadi punya kegiatan, jangan ada hal-hal yang aneh lagi. Sesuai Masuk ke konstitusi politik, juga ya. benar sekali, Hmm, tapi bukan untuk saya. hmm, Saya buat partai itu sebenarnya kalau di sifat saya pikiran pribadi saya bodoh. Saya keluarkan duit buat partai untuk orang lain, untuk apa? Iya, iya, iya. Kecuali saya menjadi pejabat, saya buat partai Hmm, dari menjadi gubernur, saya menjadi DPR, dari bupati, hmm, itu wajar. Tapi iya, saya nggak iya. naik ke situ. Saya mendorong orang lain yang naik di situ. Itu Hmm, menurut saya itu, karena saya gini, saya pernah berjanji kalau selesai Aceh dalam kondisi aman dan damai, saya istirahat. Tidak mau terlibat hmm, lagi urusan dengan politik, sama hidup pribadi begitu. iya, iya, iya. Hmm, Tapi sehari ini makin saya kebawa ke itu karena belum dapat cerita itu. Aceh ini belum normal, belum sehat, belum senang, belum bahagia, masih murah parit, masih banyak kemiskinan. Itu saya terpanggil sampai selalu ke arah situ. sampai sekarang begitu ya. Sampai sekarang, sampai sekarang. Apa Yang yang bisa saya yang lakukan? menarik adalah kenapa Anda mempersiapkan karpet itu buat orang lain, bukan buat Anda. Padahal Anda kan di kalangan bekas Aceh Merdeka itu justru pejuang, baik bersenjata maupun diplomasi. Kenapa bukan Anda aja yang menjadi ketua umum partai-partai tersebut? Ya, karena saya kan dari perjanjian Noah itu awalnya perjuangan untuk rakyat Aceh, Hmm, bukan untuk jadi, saya. bukan buat pribadi ya, gitu ya. Untuk rakyat Aceh lah. Jadi harus rakyat Hmm, Aceh. Siapa yang, kalau saya pendidikan gini, kalau ideologi saya, hmm, siapapun masyarakat Aceh, lahir di Aceh, walaupun dia masih kecil, itu berhak dia untuk sesuatu untuk Aceh gitu. hmm, Jadi tidak iya, iya. batas siapa A si B gitulah. Jadi harus mereka lakukan. Apalagi saya umur kan udah tua 55 lah, tahun ya, iya, iya. udah tua. Sebenarnya udah Hmm, tua ini kita harus istirahat, iya, iya. Nah, kita harus menuju sambilan beribadah apa langkah-langkah kita pada akhir hayatnya. Lebih ke Begitu. ibadah sekarang ya, Bang Sofyan Ya, ya. ya. Oh, alhamdulillah ini. Baik, jadi memang tetap yang Abang inginkan Aceh menjadi lebih baik, lebih sejahtera, keadilan sosial juga dijaga, hak-haknya juga tetap penuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu ya, Bang Sofyan ya? Baik, baik, baik. Iya. Baik, pemirsa, demikian bincang kita kali ini dengan Bang Sofyan Daud, Dedengkot atau bekas tokoh gerakan Aceh Merdeka yang memperjuangkan perdamaian dengan cara-cara yang elegan. Terima kasih atas bincang kita. Kita akan kembali memperjuangkan perdamaian seperti yang diinginkan